Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Untuk kali ini kita akan eh, sejenak belajar bersama, berlatih bersama terkait tentang latihan upacara pembukaan penggala. Untuk perkenalkan untuk identitas diri saya adalah nama lengkap Muhammad Khairuddin. Tanggal lahir Blitar 16 Maret 1985. Agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, jabatan guru, unit kerja adalah UPT SDN Giro 4. Ini profil saya. Selanjutnya langsung saja kita pada inti materi. Untuk materi upacara pembukaan latihan pramuka, khususnya penggalang ya. Berikut adalah denah untuk skenario upacara penggalang. Sebagaimana denah pada layar, ya nanti posisinya seperti ini. Jadi untuk pembina dibantu didampingi oleh pembina pendamping. Nanti ada di seberang angkare. Jadi kemudian tiang bendera ada di tengah seperti ini. Selanjutnya pratama nanti posisi ada tepat di tengah-tengah angkare. Kemudian petugas ya juga di sini peserta. Ya, jadi ini nanti adalah bentuk upacaranya. Jadi berbentuk angkare. Di sini keterangannya adalah untuk yang warna merah ini adalah petugas benderanya. Nanti posisinya ada tepat di tengah-tengah di sini, nanti lurus dengan tiang bendera. Ya. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah pinru. Jadi pinru nanti ada di posisi sebelah kanan dalam bentuk angkare. Kemudian wapinru yang berwarna kuning ada di sebelah kiri. Nah, kemudian pembaca dasa dharma ini yang berwarna biru nanti posisi ada di sebelah kiri, ujung lurus, ya. Kemudian, nah ini yang berwarna ungu ini adalah dan berwarna ungu adalah pembina atau instruktur upacara dan pembantu pembinanya. Seperti apa nanti jalannya upacara? Mari kita simak bersama-sama. Kakak-kakak yang kami hormati, untuk sebelum memulai upacara latihan penggalang tentu yang kita perlu tahu adalah perlengkapan. Perlengkapan yang kita butuhkan. Apa saja itu? Di sini yang pertama adalah tiang dan bendera merah putih. Ya, jadi dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian teks Pancasila. Teks Pancasila. Nanti berupa teks, ya bisa di print out seperti itu, nanti disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah teks Dasa Dharma Pramuka, karena ini nanti akan dibacakan. Selanjutnya adalah tentang petugas. Untuk petugas yang pertama yang harus disiapkan adalah pembina upacara. Nanti satu pembina upacara ditambah dengan 2 pembina pendamping ya. Kemudian pratama tugasnya. Selanjutnya adalah pembaca dasa dharma. Dan yang keempat adalah pengibar bendera. Sejumlah 3 nanti pembawa bendera dan 2 pendamping. Kakak-kakak yang saya hormati, selanjutnya bagaimana jalannya upacara? Nah, berikut ini adalah jalannya upacara pembukaan ya. Yang pertama adalah masing-masing pinru mengecek kerapian dan absensi anggota.
Jadi nanti sebelum dimulai upacara pembukaan, sebelum Pratama nanti meniup peluit, masing-masing pintu itu mengecek kerapiannya anggotanya masing-masing ya, dan mengabsen anggotanya. Kemudian yang kedua, nah ini Pratama nanti akan mengambil tempat, posisi di tengah-tengah lapangan begitu nanti, meniup peluit dengan mengepalkan tangannya bentuk angkari. Jadi itu berupa panggilan persiapan upacara ya, dengan bentuk barisan angkari. Kemudian yang ketiga, pertama merapikan barisan. Ya, jadi semisalkan nanti ada anggotanya, ada yang belum rapi, nanti Pratama punya kewenangan untuk merapikan barisan tersebut. Bahkan nanti mengecek kesiapan petugas-petugasnya. Jadi nanti seperti itulah untuk jalannya upacara sebelum nanti upacara dimulai dan tugasnya Pratama seperti itu. Berikutnya Kakak, selanjutnya adalah yang keempat, nanti Pratama menjemput pembina upacara. Ya, jadi nanti eh, melihat di mana posisi pembinanya upacara, ya kemudian Pratama menjemput. Dalam penjemputan nanti sebelum sebelumnya nanti Pratama eh, melaporkan ya bahwa upacara pembukaan latihan itu siap dimulai. Jadi nanti begini, lapor, upacara pembukaan latihan siap dimulai. Mohon kakak berkenan menjadi pembina upacara. Nah, begitu. Nanti dari kakak pembinanya laksanakan, siap laksanakan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti Pratama bergeser ke kiri, ya. Kemudian pembina itu mengambil tempat dan diikuti oleh pembina pendamping yang menyertai di belakang. Terus bagaimana posisi Pratama? Pratama juga mengambil tempat posisi di tempat semulanya tadi. Jadi mengikuti pembinanya, tapi Pratama kembali ke posisi semulanya, ya. Berikutnya kakak, yang ketujuh adalah setelah pembina nanti memasuki lapangan, mengambil tempat, Pratama memberikan penghormatan, ya. Jadi penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama. Jadi seperti ini. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kemudian Pratama melaporkan pasukan kami serahkan. Nah, gitu kepada pembina. Nah, apa jawaban pembina? Pasukan kami terima, kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Jadi itu adalah nanti uh, pada saat sesaat ketika selesai penghormatan kepada pembina. Jadi di sini Pratama kembali ke regunya. Nah, di situ terjadi serah terima. Serah terima apa? Serah terima bendera regu dari Wapinru kepada Pinru, yang mana Pinru tersebut bertugas menjadi Pratama. Ya, terus bagaimana jalannya pada saat serah terima tersebut? Nah, yang pertama adalah Wapinru hormat kepada Pratama. Ya, kemudian menyerahkan bendera regu, kemudian mengambil tempat Wapinru lewat belakang barisan. Nah, terus Pratama selaku Pinteru juga di sini menerima bendera Pinteru, kemudian mengambil tempat. Berikutnya kakak, setelah tadi untuk Pratama kembali ke barisannya, kemudian pengibaran bendera merah putih oleh petugas pengibar bendera. Jadi di sini untuk pengibaran bendera merah putih langsung dipimpin oleh pembawa bendera, ya. Di situ jalan di tempat, gerak,
langkah tegap, maju, jalan, maju, berhenti, gerak. Nah, selanjutnya tanpa aba-aba, silakan itu melangkah 3 langkah ke depan, hadap kanan, hadap kiri, begitu. Pembawa bendera maju 2 langkah, kemudian menalikan bendera. Nah, setelah sudah siap, nanti yang bagian tengah menyampaikan bendera siap kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Nah, nanti akan dipimpin oleh Pinru yang paling kanan. Kemudian tanpa aba-aba, ya, jadi pengerek bendera hadap kanan kiri, 2 langkah ke belakang, kembali seperti semula, luruskan gitu, lurus, ya, kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak, penghormatan dulu ya, nanti sebelum kembali ke tempat, tegak, gerak. Ya, kemudian balik kanan, maju, jalan, sampai di tempat, kemudian berhenti, ya, balik kanan, berhenti, gerak, luruskan, lurus, selesai. Itu nanti untuk pengibar bendera. Kemudian dilanjutkan untuk pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh peserta upacara. Ya, jadi semuanya nanti tanpa ada protokol, jadi sudah otomatis seperti itu untuk pembacaannya, susunan langkah-langkahnya ya. Berikutnya kakak, yaitu pembacaan teks Jasa Dharma Pramuka. Jadi di sini nanti petugas pembaca Jasa Dharma mengambil tempat, ya, 1 langkah ke depan seperti itu. Kemudian menyampaikan, pelapor, pembacaan Jasa Dharma siap dilaksanakan. Nah, itu kepada siapa? Kepada kakak pembinanya, ya, instruktur upacaranya di situ. Laksanakan, siap laksanakan. Nah, setelah itu kemudian pembacaan, ya, dilaksanakan. Karena pembacaan di sini nanti tidak diikuti peserta ya. Selanjutnya adalah laporan kalau sudah selesai. Lapor, pembacaan Jasa Dharma telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat, kakak pembina. Siap kembali ke tempat. Selanjutnya adalah amanat kakak pembina dilanjutkan dengan berdoa. Jadi di sini setelah pembacaan Jasa Dharma, kemudian pembina, ya, kakak pembina itu mengambil tempat di tengah-tengah angkare seperti itu, ya, lebih mendekat seperti itu. Peserta nanti tanpa aba-aba istirahat di tempat mengikuti kakak pembinanya. Jadi di sini tidak ada aba-aba. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak, tidak. Jadi nanti ketika kakak pembina akan memulai amanat, kakak pembina istirahat, ya, tangan posisi, dan diikuti oleh peserta. Nah, di sini nanti ada ucapan terima kasih dan apresiasi dari kakak pembina, mungkin atas kehadiran peserta upacara, ya. Jadi mengucap seperti itu, kemudian mengingatkan tentang kedisiplinan dan lain-lain, ya. Jadi kemudian setelah itu memimpin berdoa. Selanjutnya kakak pembina kembali ke tempat, ya, dengan cara mengitari tiang bendera, ya. Nah, setelah kembali ke tempat, selanjutnya adalah serah terima bendera Pinru ke Wapinru. Jadi nanti posisinya Wapinru menghadap Pinru lewat depan barisan, hormat dan menerima bendera Pinru, kemudian geser 1 langkah ke kiri. Pinru kembali masuk ke tengah lapangan sebagai pratama. Ya. Selanjutnya kakak adalah penghormatan kepada kakak pembina upacara dipimpin oleh pratama. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak, gitu ya. Nah, jadi nanti pratama harus menyampaikan dengan tegas
Karena nanti di lapangan ya jadi panjang ya, hormat gitu ya. Tidak hormat, seperti itu. Biar nanti semuanya bisa mengikuti, mendengar apa-apa terlebih dahulu. Kalau kita posisi di lapangan. Selanjutnya adalah pembina upacara beserta pembina pendamping meninggalkan lapangan upacara. Ya. Dan di sini kemudian Pratama membubarkan barisan. Nah, demikian kakak itu adalah rangkaian atau tata upacara pembukaan latihan penggalang. Berikut ini ada link, ada video di YouTube nanti yang bisa kita jadikan referensi. Kita buka sebentar, silahkan disimak ya. Ini contoh praktek lapangan di lapangannya. materinya video kirim Upacara. Nah, ini pas ada naik meja ini. Oh, mana? Nah, ini adalah contoh anak-anak penggalang ya dalam upacara pembukaan latihan. Jadi di sini Pratama mengambil posisi di tempat ya, kare. Nah, ini Pratama menjemput kakak pembina ya sana. Oh, sebelum menjemput ini ada pengecekan dulu ya. Pengecekan dulu untuk kesiapan anggotanya atau petugasnya. Ya, jadi ini nanti memastikan bahwasanya upacara itu memang sudah benar-benar siap sebelum Pratama ini melaporkan kepada kakak pembina. Begitu. Ya. Nah, ini semuanya nanti akan ada pengecekan termasuk kerapian dan sebagainya. Nah, ini dirapikan juga ya. Ada yang belum rapi. Nanti sehingga semuanya itu terlihat sudah benar-benar siap dan sudah benar-benar rapi begitu. Oke, ini saya percepat saja. Ya. Ini tadi setelah kakak pembina masuk ke lapangan, Pratama kemudian kembali ke barisannya. Kembali lagi menjadi pinru. Ya. Oke, dan seterusnya. Sampai nanti juga menonton video. Nah, setelah untuk tugas kakak adalah silahkan berbagi tugas untuk simulasi upacara pembukaan latihan penggalang. Siapa yang menjadi petugas selaku pembina, Pratama, pengibar bendera, pembaca dasar dharma, dan serta nanti yang lainnya ya. Nah, setelah itu silahkan nanti dipraktekkan. Selesai. Ya, demikian materi kakak pada pagi hari ini. Silahkan nanti untuk dicermati dan